Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suara saya kedengaran ya? Dengar Pak. Dengar Oke. Pak. Pertemuan perdana ya, seperti biasa kita perkenalan, kemudian tentang kontrak perkuliahan, ya itulah intinya. Nggak langsung materi ya. Kita di awal ini lebih ke situ aja, paling lebih ke sharing session, ngobrol lah sampai jam 9:10 kan. Iya, Sudah mandi belum? iya Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Ya. Raup Sarapan sudah? sudah Pak. Sarapan sudah? Sudah Pak, sudah. Nah itu ya, generasi milenial, zilenial. Generasi saya masuk di mana ya kira-kira? Kalau menurut kalian, intinya generasi saya juga ya, itu apa, budaya sarapannya itu agak kurang gitu, padahal sarapan itu penting. Apalagi generasi kalian ya, gimana kalau generasi kalian? Setahu saya sih ini juga ya, nggak tahu makin parah atau hilang itu generasi sekarang untuk memerhatikan sarapan. Jadi sarapan itu penting supaya ya kalian nggak ngantuk dan ya fokus di pagi hari. Yang ngantuk-ngantuk di pagi ya, di waktu pagi itu ya antara begadang malamnya atau nggak sarapan ya itu. Jadi sarapan tuh penting ya, minimal ya air putih lah. Itu minimal. Kalau maksimal ya sama makannya juga. Intinya ada isi perut, karena kalau lapar juga ya nggak konsen juga menahan lapar. Itu ya. Oke. Di awal ini ya kita perkenalan ya. Saya ngajar apa nih di kelas kalian? Civic Education Pak. Civic. Pak. Civic Education. Civic Education. Civic Education. Oke. Saya share screen ya. Sebentar. Mana nih? Oke, sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Revi Ridwan Ahmad. Aktivitas saya sekarang, saya sebagai business owner dari Between Gadget Service. Jadi Between Gadget Service itu adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa perbaikan gadget, khususnya itu adalah laptop, printer, dan smartphone. Jadi 3 gadget itu ya kami servis di situ. Jadi berdirinya itu dari 2018. Silakan kalau mau dicek, itu ada sosmednya, ada, kalian googling aja kalian buka di Google aja namanya itu ya, nama saya juga silahkan kalau mau googling. Saya ada LinkedIn,
ada punya LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok ada juga. Kemudian saya juga sebagai editor di CV Bokampung Publishing, penerbit Bokampung dari tahun 2021. Kemudian saya juga sebagai instruktur atau biasa inilah memberikan pelatihan. Terakhir itu kan pelatihan karya tulis ilmiah di kampus kalian di UINSI. Tapi yang ngadakan itu mahasiswa FTIK yang ngadakan. Nah, sebelumnya juga tahun 2022 itu saya biasanya ngadakan sharing session mengenai software Mendeley ya, di UINSI. Jadi keliling kelas satu kali pertemuan aja tentang software Mendeley. Kemudian pernah juga software Mendeley juga di SGI itu SGI Sekolah Guru Indonesia yang ada di Kalimantan Timur. SGI itu ada di seluruh Indonesia ya, setahu saya. Cuma waktu itu saya melatih guru-guru SGI Kaltim tentang software Mendeley. Kemudian saya juga sebagai dosen di UNU. Nah, teman-teman tahu UNU enggak? Atau baru dengar? Tahu Pak. Ya, ada teman di sana? Ada Pak, Ada banyak atau sedikit? satu Banyak. Banyak ya. Ya alhamdulillah lah kalau tahu UNU. Saya di kampus 2 yang di APT Pranoto. Saya ngajarnya di sana. Saya di UNU itu di teknik informatika, di prodi teknik informatika. Jadi saya itu kalau di UNU itu ngajarnya ya di bidang IT lah kalau di UNU. Kemudian juga sebagai dosen di UINSI. Sebelumnya saya itu ngajar di FTIK ya, semester ganjil kemarin di FTIK itu. Nah sekarang di FUAD. Ya ada apa lah. Biar dapat ini ya, relasi baru, kenalan baru, teman-teman baru. Kemudian pendidikan saya itu saya S1 pendidikan guru biologi Unmul. Jadi masuk itu saya 2013, lulus 2017. Kemudian lanjut S2 ilmu komputer di Universitas Nusa Mandiri Jakarta selama 2 tahun. Masuknya 2021, alhamdulillah tahun kemarin lulus tahun 2023 Januari. Kemudian sertifikat, ini ada beberapa sertifikat ya mungkin kalau saya masukkan semua kepenuhan nanti ya, jadi ini ya, yang mungkin relate lah dengan aktivitas saya yang saya masukkan di sini. Jadi dari tahun 2022 kalian bisa baca sendiri lah itu webinar Python, programming Python, kemudian itu yang kedua juga Python itu ini software untuk coding. Kemudian digital marketing, yang kedua digital marketing juga by Revoyu. Kalau yang digital skill itu digital marketing dari kerjasama dengan BPVP. Yang ada kan BPVP Samarinda. Digital skill, digital marketing. BPVP Samarinda yang adakan bekerjasama dengan Talent Hub. BPVP itu kalau kalian kurang kenal, namanya dulu BLKI. Sekarang BPVP. Kemudian desain grafis. Nah, saya juga ada pelatihan desain grafis tahun 2022. Itu ngadakan Kominfo. Kemudian penutupnya itu SBC.
SBC itu komunitas, namanya Sukses Berkah Community. Ya, Sukses Berkah Community, komunitas Sukses Berkah. Jadi di dalamnya itu para pengusaha, entrepreneur muslimah ya. Itu. Kemudian 2023 workshop ya, pelatihan 1 hari yang diadakan oleh Borneo Schematic. Jadi Borneo Schematic itu kalau kalian punya teman teknisi atau ada usaha di bidang ini ya, servis HP atau laptop. Nah, biasanya teknisi itu memakai Borneo Schematic, berlangganan dengan Borneo Schematic. Jadi Schematic itu maksudnya kalau kalian punya HP, punya laptop kan di dalamnya tuh ada mainboard ya, ada motherboard, ada mesinnya lah. Yang warna hijau itu biasanya warna hijau atau warna biru kan. Kalian lihat aja di Google. Mesinnya itu, nah itu mesin HP kalian, laptop kalian itu kan ada skemanya tuh. Nah, itu yang dipelajarin di situ. Dimana kalau misalnya mati total, yang dicek apa, yang rusak apa, ya gitulah kurang lebih. Kemudian data analis ini pelatihan yang diadakan oleh Kominfo kolaborasi dengan DQ Lab. Nah, kalian bisa googling ya, DQ Lab. Kemudian penutupnya itu 2023 pelatihan ini BNSP tentang teknisi telepon seluler yang diadakan oleh BPVP Samarinda. Nah, yang fresh, yang baru aja saya ikutin itu yang ini, BIMTEK atau workshop ya. Bagaimana cara membuat artikel itu bisa publish di Scopus, artikel atau bisa dibilang karya tulis ilmiah ya, atau makalah lah, yang biasa kalian tahu itu makalah ya, kurang lebih seperti itu, yang bisa publish di Scopus. Scopus itu jurnal internasional. Kan UINS itu punya juga tuh jurnal. Nah, jurnalnya ada yang ada juga yang jurnal yang nasional, ada yang internasional. Kalau internasional berarti dia yang tarafnya itu ya sudah dari berbagai negeri ya, berbagai negara yang publish atau menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal tersebut dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Nah, itu seru tuh kemarin. Jadi ya minggu kemarin nih pelatihannya. Jadi ya masih fresh ilmunya. Kemudian publikasi, nah ini ya masih berhubungan juga. Jadi publikasi ya masih sedikit, ini punya saya masih sedikit. Ya semoga bisa inilah lebih produktif untuk melakukan penelitian. Jadi ada 4 ya, alhamdulillah ada 4 saya berhasil publish artikel saya. Yaitu kalian bisa baca sendiri judulnya apa, jurnalnya apa ya, dari 2021 sampai dengan 2023. Kalian kalau mau cari, kalau publikasi ini, artikel-artikel ini, kalian ya kalau mau lihat isinya gitu ya, kalian googling aja judulnya nih. Kalau kalian mau cek gitu kan, apa isinya gitu ya. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada mau ditanyakan? Saya Pak mau nanya Pak. Wah, langsung nanya. Serahkan. Pak, itu tadi yang bagian Borneo Schematic itu aplikasi atau apa? Borneo Schematic. Borneo Schematic itu website. Jadi website berlangganan. Jadi kita tuh kalau mau kan dia website tuh. Jadi kalau kita login ke website itu kita bisa lihat ininya, bisa lihat skemanya yang di dalam. Misalnya kamu mau nyari HP-mu apa gitu kan, mau lihat. Cuma kalau ngelihat aja juga nggak, kalau matot ya susah juga ya, karena ada juga caranya untuk membaca
membaca ini apa? Membaca skema ini motherboard itu. Ya ada ini juga, ada ilmunya juga. Jadi itulah intinya website berlangganan, dia nggak gratisan ya. Jadi langganan entah per bulan kah, setahun kah, gitu ya. Berarti harus bayar ya Pak, harus bayar. Iya Nggak bayar. gratis. Nggak gratis, bayar ya. Bayar. Mau ini kah jadi teknisi kah? Tidak Pak, cuma nanya doang. Eh, nggak tahu. Nggak apa-apa loh, cewek jadi teknisi. Tapi jarang juga saya lihat cewek jadi teknisi ya. Sebenarnya enggak masalah. Ada lagi? Kalau enggak ada gantian nih. Kalau enggak ada gantian ya. Kalian lagi yang perkenalan. Setidaknya saya ingat mukanya lah. Ya kan? Silakan on cam ya. Jadi ya sambil nunggu kalian on cam. Oke. Ini saya coba absen kalian dari, saya tanya dulu. Yang punya Instagram coba raise hand. Yang punya Instagram raise hand coba. Tahu raise hand kalau yang punya? Oke. Semua kayaknya punya Pak. Kosmanya mana sih? Amalia ini kah? Amelia Setia ini kah? Siapa kosmanya? Siapa? Husni, Galang Pak. katanya, Pak. Yang mana orangnya? Husni. Laki-laki ya? Kita ada berapa orang nih? Kelas kalian ada berapa orang? Total? Saya dan Buca jadi satu. Hah? Dua kelas jadi Semuanya total ada. Bukan teman saya. Berapa itu? satu. Apa? Insya Allah 28 Pak. Oh, 28 banyak juga ya. 28. Satu kelas itu kan? Iya. Iya, Pak. Tapi kalau di apa di si akad itu cuma belasan aja kalian, nggak sampai 28, makanya saya tanya. Belasan aja orangnya gitu. Kalau di si akad. Oke, berarti 28 ya. Sudah, alhamdulillah hampir 30. Oke, ini yang join baru 21 ya. Oke, ya, kayaknya resen semua nih. 14, ada yang udah punya IG emang? Raise hand 15, yang hadir kan 22 ya? Sama saya 22. Berapa orang yang raise hand? 18, 20 lah, 19, 20. Oke, sudah. Yang punya sudah ya, matikan raise hand-nya coba. Udah. Kemudian yang punya TikTok berapa orang coba? Angkat tangan. TikTok yang punya akun, bukan aplikasi. TikTok yang punya akun. Kalau aplikasi aja kan berarti kamu install tapi nggak ada akunnya kan, cuma scrolling aja. Tapi TikTok saya Pak buat bisnis jualan Pak, Nah, alhamdulillah kalau ada bisnis. bukan main bisnis biasa Pak. Ya nggak apa-apa. Ya terserah juga, mau main biasa aja kan, masa saya larang. Mana cepat? 10 orang. 1 sampai 5 ya. 2 3 4 5. Oke. Lebih banyak ini Instagram. Oke. Instagram tadi 20-an. Oke, saya minta kalian follow saya di Instagram. Nanti saya absen di sana sekarang. Nama lengkap saya di Instagram. Nah, saya panggil di situ.
Oke. Oke. Gonis. Hadir Bapak Goni. Gonis. Gonis nama aslinya siapa? Goni Pak. Goni apa? Nggak pakai Z sebenarnya. Muhammad Zaini Goni. Oh Muhammad, masya Allah. Muhammad Zaini Goni, bagus namanya. Muhammad Zaini Goni. Oke. Lanjut Ilham. Mana orangnya Ilham? Saya Pak. Ilham Yati kah Pak? Ya. Ilham apa Oh nih? ya saya Pak. Ini saya follow Muhammad back ya. Ilham Yati Pak. Oh, Oh ya. Terima aman kasih. ya. Jangan kamu follow habis itu unfollow lagi. Kayak Wah, aduh. jangan kayak gitulah. Kayak ini nanti kayak bocil. Aman Pak. Aman Pak. Ini apa nih? Muhammad Farid. Mana orangnya? Hadir Pak. Mana? Muhammad Farid. Hadir. Nama panjangnya siapa? Muhammad Farid Abdillahi Pak. Abdullah. Husni Mubarak. Husni Mubarak. Resign-nya sudah ya? Turunkan aja udah. Husni Mubarak ada orangnya enggak? Ada Pak. Mana sini. Waduh, nggak on cam lagi. Nanti ketemu di jalan nggak kenal saya. Nah gitu loh, masya Allah. Ada Pak. Gagah aja tuh. Husni Mubarak. Ini siapa nih? Agak susah nih namanya nih. Saya Pak Ulan. Ulan, mana nih on cammu? Izin tidak on-cam Pak, lagi nggak enak badan. Nah, jangan sampai nggak mandi ya. Alasannya nggak enak badan. Apa nih nama aslinya nih? Apa itu nama Wulan asli? Damariam Pak. Apa? Wulan Damariam. Oh, Wulan Damaria. Lanjut ya, Mawar Nur Febrianti. Hadir Pak. Mana orangnya? Hadir. Waduh, kenapa Sini, pakai Pak. filter itu? Nggak kelihatan. Sebentar Pak, saya asisten dulu. Kok tiba-tiba nggak bisa ya? Hilangkan filternya. Nggak bisa hilang Pak filternya. Waduh, nggak bisa tuh, nggak ngerti. Nggak ngerti. Ntar saya refresh ya. Oke, lanjut ya. Masya Allah. Ini ya sudah itu apa tuh? Siapa itu? Mana orangnya? Nggak bisa saya baca. Mana orangnya? Keisha. Hadir Pak. Keslia gitu, Keslia. Hah? Hadir Pak. Oh, Kesha. Itu Amelia Setia namanya. Nama aslinya siapa? Kaisha Hamalia Pak. Oh, Setianya ada. Ada. Ayu Cesar, mana orangnya? Saya Pak. Oke. Ayu Cesar. Zans. Mana orangnya nih? Mana siapa nih namanya nih? Zans 86. Muhammad Fauzan Nasim Pak. Muhammad Fauzan Hashim. Oke, Galang Pratama. Di Galang anu Pak. Nggak mau masuk anunya. Keblokir Pak. Telegramnya Pak. Ya kan? Galang Pratama. Jalan Septian Pratama Pak. Jusni Salsabila. Yap. Ngetik. Jusni, oke. Ini apa nih? Tolong nih dibantu nih, siapa orang ini? Puca. Nama aslinya siapa? Puca mana Puca?
Saya Pak. Mana? Putri Cahaya siapa namanya tuh? Cahaya Ramadhani. Puca ya. Disingkat Puca gitu ya. Ya. Rama. Oke, Muhammad Ridwan Amin. Mana orangnya? Hadir. Amin aja. Kamu tuh Amin kalau siapa? Ridwan Amin, Pak. Enggak, maksud saya public figure. Amin tahu enggak? Amin. Wakil Kamil. Wakil Presiden. Berarti kalian lain generasi kalian kali itu ya? Saya tahu, Pak. Tahu kan Amin? Tahu, Pak. Iya, sudah Bukan Ridwan tobat dia, Pak. Kamil itu. Ridwan Kamil tuh Kang Emil panggilannya. Oh, Ya sudah, kamu googling aja lah siapa Amin itu. siapa? Oke. Ini siapa nih? Mana orang? Siap saya Pak. Nama aslinya siapa? Muhammad Farihin Pak. Muhammad Farihin. Oke. Ini apa nih? Siapa? Mana orangnya? Site configuration. Apa coba? Mana orangnya? Ada orangnya? Kalau Hadir, ada- Pak. Mana? Aslinya namanya siapa? Ahmad Maulana, Pak. Masya Allah. Nama aslinya bagus itu. Ahmad Maulana. Second akun gak nih? Enggak, Pak. Kalau account. Mau dari nama Google aja. Ini siapa? F26. F26. Edi. Mana orangnya? Edi mana Edi? Saya Pak Edi, Pak. Edi Firmansyah. Ya betul, Pak. Oh iya. Adri. Mana orangnya Adri? Hadir Pak, hadir. Mana? Ini cewek kah cowok nih? Cewek ya? Cewek Pak. Ya nama panjangnya siapa? Nur Adrianti Sari. Ya. Nur Adrianti Sari. Eva mana? Saya Pak. Mana? Eva Aprilia. Ya betul ya. Iya Pak. Nah ini susah nih. Punya saya itu Pak. Punya saya Pak. Dalil Mutmainah. Dalil Mutmainah. Ya Pak. Oh, lilnya aja yang Dalil. Apa artinya Dalil? Enggak tahu Pak. Apakah masih ada? Nah, ini siapa nih? Ada Sintoy. Cinta. Punya saya. Sinta Wardana. Wardani Pak. Wardani. Ya, mohon maaf ya. Apakah ada lagi nih? Ada lagi. Muhammad HM ini apa? HM Fikih. Masa Haji Muhammad? Muhammad Fikri Hidayat, Pak. Saya, Pak. Hanya itu Hidayat ya Allah. HM. Haji Muhammad sudah. Bukan, Pak. Haji Muhammad Fikri. Amin. 4 tahun naik haji. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ada lagi nih yang belum dipanggil. Ada lagi yang belum? Oke, udah ada ya. Oh, udah ada, lanjut. Oke, udah ya. Nah itu tadi gunanya ya biar kita ini saling tahu lah, saling kenal, saling tahu di sosmed. Tapi ya jujur aja saya juga nggak bakalan ngulik kalian ya, cari tahu kalian ya, insya Allah enggak lah. Jadi kalian ya jangan
jangan takut atau apa sampai apa istilahnya itu yang menyembunyikan story apa ya, saya juga nggak ini ya waktunya juga mungkin nggak banyak kalau scroll ini ya. Dan ya teman-teman mahasiswa juga banyak ya berteman sama saya, jadi ya bukan cuma kelas kalian aja kayak gini, teman-teman di UNU, di misalnya di FTIK, Fasya ya kayak gini juga, maksudnya saya berteman juga gitu loh, jadi ya bukan cuma saya gitu ya. Jadi kalau mungkin story atau apa postingan itu yang muncul ya banyak juga gitu ya dari mahasiswa lain, jadi ya insya Allah aman aja. Ya, niat saya ya supaya kita saling kenal aja, supaya saling kenal, saling tahu kabar kan. Ya mungkin ndak berteman di WA ya kan, kita ndak berteman di WA atau Telegram, kita ndak bisa lihat story WA, ya istilahnya story IG lah ya, yang memang publik gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mau tes kalian. Kalian kan ini kan mahasiswa ya. Mahasiswa itu harusnya itu mempunyai apa ya? Mempunyai gagasan yang ini loh, yang bagus, yang tajam gitu ya. Maksudnya bisa inilah, bisa mengungkapkan gagasan ya atau ide gitu ya. Ya minimal itulah sebagai mahasiswa ya. Kalau dulu saya ngajar di sekolah, mungkin SMP, SMA, ya mungkin masih saya masih mentolerir lah kalau misalnya susah mengungkapkan itu loh. Mungkin bisa jawab kalau di kelas, cuma nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Entah tidak terbiasa ngomong di depan banyak orang atau memang malu ya itu intinya. Itu saya mau lihat kalian. Saya kasih link ini ya di Telegram, kan IG udah nih. Nah, lanjut lagi di Telegram. Wait, standby di Telegram ya. Oke, saya ada kirim di Telegram itu link. Coba kalian klik. Nah, nanti di situ teman-teman coba berikan ulasan ya. Jadi anggap kalian itu dari tempat tersebut ya, sudah memakai jasanya lah. Sudah memakai jasanya dari tempat tersebut, kemudian sudah memakai jasanya. Bagaimana cara kalian membuat ulasan atau review ya. Karena kan kalau yang saya tahu ya, makin generasi yang ke bawah ini makin ini loh, makin malas mungkin ya, makin malas mengungkapkan untuk komentar, itu malas ya. Padahal ada itu ya, ada gagasan, ada ide dalam otaknya, tapi untuk melakukan komen, memberikan review, ulasan itu entah malas kah atau gimana ya. Ya itulah ya itu. Sebenarnya kalau komen di sosmed itu sebenarnya tidak apa-apa ya, komen di sosmed itu. Jadi salah satunya juga kalau kita komen sering mengomentari ya, tapi yang jangan yang ini ya, kata-katanya yang setidaknya yang sopan lah ya. Kalau mengkritik ya, misalnya setidaknya jangan menggunakan sumpah serapah, umpatan ya. Setidaknya inilah apa, secara santun lah kritiknya tuh, sopan lah, setidaknya sopan gitu ya, gak usah pakai sumpah serapah gitu ya. Nah itu agak jarang, mungkin ada tapi agak jarang gitu ya saya lihat
teman-teman di sini, teman-teman anak-anak muda inilah. Nah, coba kalian ini ya, coba kalian berikan review yang pasti bintangnya ya 5 lah. Kasih bintang 5, kemudian coba anggap kalian dari tempat tersebut ya kan, sudah selesai dari sana. Nah, coba berikan ulasan gitu ya. Bagaimana ulasan kalian, bagaimana cara mengolah katanya gitu. Saya mau lihat. Udah, ini paham enggak nih? Intinya memberikan review atau ulasan. Paham enggak? Oh, maksudnya begini Kak Pak? Maksudnya kita seakan-akan habis pergi dari between apa tadi itu namanya? Habis dari sana Pak gitu. Ya. Habis dari between Ya. gadget service Kan terus tuh ini- pulang ya kita Oke. ulas. Betul. Nah, ini kan contoh ya. Kalian kan pasti pernah ke big mall, ya kan? Ke SX1. Nah, biasanya kan kalau di Google Map itu kan kalau kalian dari tempat apa gitu ya, biasanya muncul notifikasinya Google Map. Misalnya kalian dari big mall, nanti ada pemberitahuan dari Google Map untuk memberikan ulasan. Nah, setahu saya, kalau memang sudah levelnya itu lumayan ya, itu ada levelnya juga tuh. Kalian sebagai reviewer itu ada levelnya juga. Setahu saya yang sudah levelnya tinggi itu, intinya orang yang sering memberikan review itu, setahu saya ada ininya, ada dapat komisi gitu dari Google. Karena kan dengan review itu kan membantu orang yang enggak pernah ke sana. Oh, ternyata tempatnya begini, walaupun belum ke sana ya. Dari review itu kan kalian aja kalau mau mesan barang itu kan pasti lihat review kan. Karena ya jujur aja pasti kan review itu membantu kan. Ya kan? Kalau mau lihat skincare ya, tapi biasanya teman dulu ya yang tanya. Kalau skincare ya cocok enggak, ini bagus enggak. Nah, habis itu lihat review customer kan. Ya kurang lebih gitulah. Kalian juga yang mau beli apa gitu kan, barang apa gitu, ya pasti lihat reviewnya lah. Karena ya itu review itu membantu customer lain, ya kan. Kalau reviewnya jelek, bintangnya di bawah 4 mungkin atau di bawah 5, nah kalian kan pasti nggak mau ya. Gitulah intinya, gitulah. Belajar memberikan review atau ulasan. Nah, nanti insya Allah di perkuliahan juga nanti kayak gitu ya. Nanti saya minta kalian memberikan review atau ulasan gitu. Paham nggak ini? Itu tinggal diklik aja kan? Lainnya tinggal diklik aja, kalian ya kasih bintangnya, terus berikan ulasan. Mungkin ada yang beberapa saya bacakan ya paling. Karena kalau saya bacakan semua ya nggak sempat. Oke, Edi Firmansyah, orang kan kelas ini kan, Edi Firmansyah kan, betul kan? Edi. Betul, Pak. Oke, saya bacakan nih. Mantap pelayanannya. HP suami saya mati total, tapi akhirnya kembali normal setelah di servis di Between Gadget. Oke, ya lumayan lah. Oke, bagus. Ulanda Mariam, ada nggak orangnya? Ada nih. Ulanda Mariam, mana orangnya? Kasih ini ya, ulasan atau review. Itu bintang aja tuh. Baru 1 nih. Yang lain nggak paham nggak ini? Sebentar Pak, lagi merangkai kata-kata. Oh, merangkai kata-kata. Kalian boleh lihat deh, scroll ke bawah kalau mau lihat ini kayak referensi gitu. Kata-katanya ada yang bagus loh. Ada yang bagus loh itu kata-katanya kalau kalian lihat di bawah untuk anunya. Ada yang bagus, maksudnya reviewnya tuh ada yang bagus gitu, kata-katanya gitu. Ya sudahlah, sambil saya tunggu ya, nanti saya cek lagi. Oke.
sambil didengarkan ya. Dengar ya ini ya, sambil didengarkan. Oke, kalau di mata kuliah saya, Civic Education kan ini, ya. Rizka kenapa tuh resen? Kenapa Rizka? Kenapa? Rizka Yanti. Nggak ada atau lupa tur anu nih, matikan raise hand-nya. Oke. Yang pertama yang perlu kalian catat, perlu kalian ingat ya, kalau di mata kuliah saya ya kalian harus mengerjakan tugas. Ya tugas, mengerjakan UTS, UAS kalau mau lulus. Kalau nggak kerjakan tugas nggak lulus. Kemudian kehadiran ya, harus hadir. Selanjutnya itu keterlambatan. Nah, keterlambatan kalau saya masih inilah, kalian kalau terlambat saya masih memperbolehkan masuk. Jadi kalau kalian terlambat ya oke lah, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi ya mungkin nanti pengaruhnya itu di nilai kalian. Saya mainnya di situ aja. Ya jadi kalau misalnya ya masa nggak adil lah. Misalnya si Edi ini hadir terus, on time terus. Tugasnya nilainya sama ya. Tugasnya nilainya sama tuh ya, misalnya 90. Ya, misalnya si Mawar itu tugasnya 90 juga. Tapi Mawar ini sering terlambat. Apakah nanti di si akad sama dengan Edi nilainya? Ya kalian pasti bisa jawab. Ya nggak mungkin sama lah ya kan? Ya beda lah. Yang sering on time sama yang sering terlambat itu ya nilainya beda. Jadi ada parameternya, ada juga di situ ya sebagai bentuk penilaian saya. Yang mana yang di kelas itu caur, main-main aja ya nilainya ya main-main juga nanti. Yang perlu kalian ingat ya, kalian sudah mahasiswa. Mahasiswa itu lebih ke idenya ya, idenya loh, bukan masalah. Kalau penampilan enggak terlalu sih. Enggak terlalu inilah penampilan. Gak usah terlalu macam-macam lah penampilan tuh. Yang penting tuh isi kepalanya. Ya, kalau kalian keren tapi tidak ada isinya ya jadi pakai juga. Yang penting itu gagasannya ya, anak-anak muda itu ya gagasannya yang penting dan semangatnya ya, karena darah muda, jiwa muda ya, semangatnya harus on terus. Cuma yang penting kan itu pemikirannya ya, enggak terlalu anu sih kalau masalah setelan kalian. Yang penting rapi aja, yang penting rapi sesuai inilah konteks lah, pakai baju kerah ya sudahlah. Yang penting tuh itu idenya ya, biar dia cantik. Kalau cantik itu fisik, kalau dandanannya bagus ya, dandanannya bagus. Tapi kalau ditanya pelangap pelongo juga jadi jatuh juga anunya ya, penampilannya jadi jatuh malah. Ya jadi itu ya, saya menekankan ya kalian lebih inilah ke yang diasupan itu, yang disuplai itu asupan otaknya ya, pikirannya ya. Ya itulah. Kemudian saya boleh kalau kalian mau minum di kelas nanti boleh minum, yang enggak boleh itu makan. Kalau mau minum boleh bawa tumbler ya, tafadhol. Silakan aja kalau mau bawa tumbler. Bawa kopi gitu kan. Ya silakan aja. Yang penting jangan makan. Itu. Dan saya juga karena ini kan kalian ini di jam pertama kan? Di jam pertama itu kita adakan ini ya, tilawah morning. Tilawah morning ya, ngaji mungkin ya 3 menit mungkin, paling lama 5 menit. Ngaji ya, kemudian lanjut
eh, pembelajaran, ya itulah ada tilawah morningnya karena kalian pagi kan, karena kalian jam pertama gitu. Jadi ada tilawah morningnya. Silakan kalau kalian mau bawa mushaf atau Quran terjemahan atau mau download aplikasinya Quran digital, ya tafadhol disiapkan ya, karena harus bisa mengaji. Sudah ya. Nah itu sambil dibikin reviewnya. Selanjutnya untuk pembelajaran itu ya kita ini ya, ya berkelompok membuat ya makalah lagi. buat makalah saya minta ini ya, kalian perlu ingat betul ini, perlu diingatin ya, kalian itu mahasiswa, ingat betul-betul ini, kalian masih sekarang itu kalian mahasiswa. Kalau mahasiswa itu beda dengan siswa. Analoginya gini. Kalau siswa itu analoginya gini ya. Kalau siswa itu kan kalau kalian mau makan disuapin. Kalau mahasiswa itu kalau mau makan cari makan sendiri sudah. Ya gitu ya, paham ya? Harus banyak explore gitu. Paham enggak ini? Banyak explore. Kalau tugasnya ini kalian coba dulu kerjakan gitu loh. Coba dulu kerjakan. Kalau mandet ya, kalau buntu banget baru tanya. Kerjakannya dulu. Kerjakan. Jangan belum apa-apa sudah nanya. Nah itu belum usaha apa-apa sudah nanya ini gimana caranya. Yang perlu kalian ingat, kalian tuh mahasiswa. Jadi explore aja dulu. Explore dulu. Kalau memang kan nanti dosennya membantu membenarkan gitu kan, mengarahkan gitu ya. Jadi di sini yang perlu kalian ingat konsepnya ya dalam perkuliahan itu, dosen itu sebenarnya hanya mengarahkan aja, kalian kalau mau ke Winsi belok kiri lurus, belok kiri belok kanan. Nah yang bawa motor kan kalian, tetap kami sebagai dosen itu mengarahkan aja. Nah jadi jangan terlalu manja lah ya. Tuh perlu diingat baik-baik. Jadi explore aja dulu, jangan takut salah. Kamu takut salah enggak bergerak sama sekali. Lebih baik kalian salah tapi kalian sudah usaha gitu, daripada enggak nyoba sama sekali. Itu rugi betul. Kalau kalian nyoba salah itu kan kalian tahu nanti salahnya di sini. Kalau kalian enggak nyoba sama sekali loh. Logikanya gitu loh ya, biar kalian paham gitu. Enggak nyoba sama sekali tuh gimana coba? Enggak ada nyoba sama sekali. Saking takutnya. Jangan takut lah. Karena enggak bakalan melangkah kalau takut. Oke. Ya itu insyaallah ya makalah per kelompok nanti ya bikin, nanti saya kasih materinya ya bagi kelompok aja lah kalian. Nah, tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah nanti sistem pembelajarannya ya. Kalian harus banyak-banyak explore. Banyak explore. Ya bukan di mata kuliah saya aja, mata kuliah lain juga. Jangan ini ya, apa-apa dikit-dikit nanya. Ya kalian harus kreatif lah. Nah, bagi yang sudah ini review, sudah membuat review, kalian silahkan buka di HP atau di laptop ya. Atau ada yang pakai Google Keep, silahkan dibuka catatan, memo, note atau Google Keep yang ada di laptop atau HP. Saya minta buat ini sekarang. Buat ini sekarang ya. Formatnya itu saya tulis di ini ya, saya kirim di Telegram. Oke. Kalian buat ini di catatan kalian, terserah mau di Google Keep, mau di laptop, catatan laptop atau catatan HP. Nah itu saya sudah kasih formatnya, nama siapa, tempat tanggal lahir, asalnya dari mana kalian, kemudian hobi apa,
tujuan kuliah, tujuan hidup, goals, afirmasi. Kalau goals itu apa yang kalian ingin capai? Apa yang ingin kalian capai? Boleh misalnya goals kalian itu ingin naik haji, boleh, atau mempunyai mempunyai bisnis, boleh, ya kayak gitulah. Kalau afirmasi itu adalah kata-kata ini positif, kata-kata positif yang biasa kalian ini ya, kalau kalian lagi down, lagi drop, apa kata-kata yang biasa kalian ingat, atau ini walaupun kita nggak ngomong ya, biasa kan dalam hati kita gitu ya, yang menguatkan diri kita gitu ya, kalau lagi capek-capeknya, lagi letih-letihnya, ya mungkin hati aja gitu ya yang mengucapkan afirmasi gitu ya. Jadi afirmasi itu ya kalimat-kalimat penguat yang biasa kalian ingat ya di saat kalian ya capek, lagi drop, nah gitu ya. Di sini kita saling ini aja ya, sharing lah. Ya mudahan saya bisa juga belajar dari kalian apa gitu ya, afirmasinya bagaimana gitu. Kalau sudah nanti saya panggil. Secepatnya ya, gak usah nyontek, kalian gak usah, kalau ini kalian gak usah ini ya, gak usah googling apa, ini kan pribadi masing-masing ya. Jadi ya apa adanya gitu, gak usah nyontek punya temannya, karena ini gak ada nilainya ya, ini buat kalian juga. Paham gak ini? Paham Pak. Paham ya. Pak, permisi Pak, mau tanya. Ini dikirim nanti ke Telegram. Gak usah. Send. Kalian simpan aja, itu buat kalian gitu. Nanti saya panggil, saya minta bacakan. Buat kalian itu. Karena ini kan gak ada yang salah gitu loh. Maksudnya goals, tujuan hidup masa salah? Kecuali memang negatif ya, tujuan hidupmu negatif. Ya tujuan hidup orang tuh pasti positif lah. Jadi ini gak ada salah benarnya nih. Kita coba mau ngambil ibroh ya, teman-teman yang lain juga pengen ngambil pelajaran lah, karena ya kehidupan orang itu kan ya beda-beda ya, ada yang beruntung, ada yang enggak, ada yang kuliahnya itu struggle, ada yang sekolahnya itu struggle, berjuang mati-matian, ada yang ya mau pilih mana aja, kuliah di mana aja tinggal tunjuk, kan ada ya. Makanya itu tiap orang tuh hidupnya beda-beda gitu, unik lah. Setiap orang tuh unik, setiap orang tuh spesial. Paham ya? Paham Pak. Oke. Bagi yang sudah ini ya, sudah sudah melakukan ulasan di Google Map, lanjut yang ini. Ini saya sebut judulnya itu Dreams and Hope, mimpi dan harapan. Ini untuk untuk teman-teman yang siapa tahu lagi kehilangan arah ya kan, belok kiri belok kanan ya kan, belok kiri belok kanan ya, setidaknya buka ini lagi supaya ingat gitu loh, apa tujuan kuliahnya ini, ngapain gitu kan, mau main-main aja kah ya kan. Kalau lagi down, lagi drop, lagi capek, ya diingat lagi afirmasinya apa supaya ya mood lagi gitu ya. Namanya juga manusia ya, masa mau naik terus, ya pasti ada kalanya ada drop juga, ada kalanya boring, bosan ya kan. Ada yang sudah belum nih untuk Dreams and Hope?
Ada yang sudah? Sudah Pak. Oke, coba Edi gimana? Saya minta dibacakan Edi. Baik Pak, ini untuk nama saya Edi Firmansyah, tanggal lahir 26 Desember 2004, asal Samarinda. Hobi saya sepak bola dan nonton film mungkin Pak. Dan tujuan kuliah masih ingin melanjutkan untuk menimba ilmu. Tujuan hidup saya tulis di sini bahagia di akhirat. Goalsnya menjadi muslim yang taat. Afirmasinya selalu ingat dengan Tuhan. Itu aja Pak. Selalu ingat dengan Tuhan. Oke, Masya Allah, bagus. Bagus. Disimpan baik-baik ya. Itu bukan buat saya soalnya, buat Edi sendiri ya. Jadi, simpan baik-baik tuh. Baik Pak. Oke, lanjut. Saya panggil aja ya. Amalia Setia. Hadir Pak, maaf Silakan. belum selesai. Dalil Mutmainnah mana? Hadir Pak, belum selesai Pak. Ya Allah. Banyak betul kan tujuan hidupmu ini? Amin. Mana Amin? Ayu Cesar. Gak ada ya. Eva Aprilia. Saya Pak, belum dikit lagi. Vicky Hidayat. Saya Pak, Ya, tafadhol. Muhammad Fikri Hidayat. Oke. Nama saya Muhammad Fikri Hidayat. Tempat tanggal lahir saya Samarinda 1 Februari 2005. Asal Samarinda, hobi saya bernyanyi dan bermain musik. Tujuan kuliah saya ingin menambah ilmu dan tujuan saya berkuliah di UIN untuk meningkatkan keimanan saya. Dan menurut saya pilihan saya tepat karena di UIN ada kegiatan ma'had yang membuat pengetahuan saya mengenai agama saya semakin meningkat. Tujuan hidup saya membahagiakan ortu, membanggakan orang tua, memiliki keluarga bahagia dan berguna bagi banyak orang. Goals saya memberangkatkan orang tua naik haji dengan uang sendiri. Untuk afirmasi, jauhi orang jahat, dekati orang baik, dan di balik kesulitan ada kemudahan, Pak. Insya Allah. Ini nama Terima kasih. Yusra. Oke. Nama Yesus. Bagus. Pak, saya Pak. Nah, Pak, bagus yuk, gitu Pak. loh. Saya senang ini mahasiswa. Ayo, saya Pak. Mahasiswa tuh gitu, diam. Jadi Ya, Pak. hidup gitu loh suasananya. Tafadhol, ayo. Nama saya Ayu Caesar Sekarsari. Tempat tanggal lahir saya Samarinda 12 Desember 2003. Asal saya Samarinda. Hobi saya menyanyi, olahraga. Tujuan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dalam bidang studi saya dan agar bisa meningkatkan kepercayaan diri. Terus tujuan hidup saya ingin hidup bahagia bersama pasangan, terus bahagiakan orang tua juga. Terus yang ingin saya capai itu bisa mau umrohkan orang tua, bisa bahagiakan angkat derajat orang tua juga. Terus afirmasinya jangan tinggalkan sholat karena sesibuk-sibuk kalian kalau sedih kembalinya cuma ke Allah ya Pak. Masya Allah. Terharu saya dengan afirmasi kalian. Bagus ya. Lanjut, siapa lagi yang mau? Saya Pak, mau Pak. Tafadhol.
Baik, bismillah. Nama saya Muhammad Husni Mubarak Akil Munawar, biasa dipanggil Husni. Tempat tanggal lahir saya Bontang, 17 Mei 2004. Asal saya dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Hobi saya traveling dan berdiskusi. Tujuan kuliah saya ingin memperluas cakrawala berpikir dan juga memperbanyak pengalaman hidup. Tujuan hidup menjadi baik dan bermanfaat bagi sekitar. Goalsnya adalah menjadi insan yang ulul albab, haus akan ilmu. Afirmasinya adalah, ini saya kutip dari quotes-nya Anies Baswedan yang mengatakan bahwa yakinkan dalam dirimu bahwa sudah ada orang lain yang merasakan ini. Mereka saja bisa, kenapa saya tidak? Cukup, Pak. Oke, Masya Allah. Bagus. Lanjut. Saya Amalia, Amalia. boleh kita dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Kaisyah Amalia Setianingrum, Pak. Yo. Lahir 27 Mei 2004. Asal Lojanan, hobi saya membaca. Tujuan kuliah saya meningkatkan ilmu yang telah saya dapat dan memperluas pengalaman saya. Tujuan hidup saya bahagia dan sukses. Goals saya untuk saat ini saya ingin kerja di WO, Pak. Terus afirmasi saya, be proud you did well today. Jadi kita harus selalu bahagia, Pak. Terima kasih. WO apa, Amalia? Wedding organization, Pak. WO, iya. Oke. Lanjut, bagus. Ya, saya ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febriana Agani. Tempat tanggal lahir saya di Samarinda, 3 Februari 2005. Asal saya berasal dari Samarinda. Hobi saya itu bermake up. Tujuan kuliah saya itu menempuh pendidikan dan membekali pendidikan untuk anak-anak saya kelak nanti. Tujuan hidup saya bisa menjadi seorang anak yang sukses dan kelak bisa melihat kedua orang tua saya menjalankan ibadah ke tanah suci Mekah dan selalu menjalankan perintah Allah. Goal saya itu menjadi seorang model hijab dan makeup artist. Afirmasi yang selalu saya tanamkan buat di dalam diri saya itu yaitu selalu bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Allah. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Lanjut. Ada lagi? Atau saya panggil? Saya Pak. Nah, tafadhol Goni. Nama Muhammad Zaini Goni, tempat tanggal lahir Samarinda 30 April 2005. Asal dari Samarinda, hobi saya membaca dan bernyanyi. Tujuan kuliah belajar. Tujuan hidup menjalani hidup sebaik-baiknya. Goal saya jadi orang kaya raya yang dermawan. Terus afirmasi saya, biasanya ini kalau saya lagi capek gitu Pak. Jadi kalau capek itu saya selalu bilang ke diri saya kalau capek itu istirahat, bukan berhenti melakukan kegiatannya gitu. Terima kasih. Masya Allah. Bagus. Lanjut, ada lagi? Tafadhol. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Tempat tanggal lahir saya di Samarinda, 26 Mei 2005. Asal Samarinda. Hobi saya kemudian tujuan kuliah saya untuk memperdalam ilmu organisasi dan berancang ini tujuan hidup. Terus udah kedengaran Pak suaranya Pak? Ya. Agak kecil suaranya. Tes 1 2 kedengaran bagus. Pak? Nyaring. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Tempat tanggal lahir saya di Samarinda, 26 Mei 2005. Asal Samarinda.
Hobi saya bermain game. Tujuan kuliah saya untuk memperdalam ilmu komunikasi serta memperlancar public speaking. Tujuan hidup saya untuk meningkatkan derajat orang tua, juga untuk memperkaya diri secara material maupun secara iman. Goal saya untuk sekarang, saya ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa atau program magang ke luar negeri. Amin. Afirmasi saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jika hidup sekedar hidup, babi pun juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera pun bekerja. Itu aja, Pak. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi? Pak. Oke, lanjut. Tafadhol. Saya bisa Putus-putus. Putus, Jusni. Suaranya putus-putus. Nggak ada suaranya lagi. Yang lain ada? Sambil nunggu Yusni. Tafadhol, Putri Cahaya Ramadhani. Ya, saya Pak. Yuk. Nama saya Putri Cahaya Ramadhani. Tempat tanggal lahir Samarinda 27 Oktober 2004. Asal Jalan Insinyur Sutami, Samarinda. Hobi membaca buku dan fotografi. Tujuan kuliah saya ingin memperluas pengetahuan khususnya ilmu komunikasi dan lebih mengembangkan diri dalam berbicara di depan umum. Tujuan hidup saya yaitu membahagiakan orang tua dan memperbanyak ibadah untuk kebahagiaan diri sendiri. Goal saya menjadi muslimah yang solehah, menjadi dosen, mempunyai beberapa cabang pondok pesantren tahfiz, amin. Dan menjadi penguasa sukses. Afirmasi saya yaitu balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik, dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Amin, amin, amin. Kita di sini membantu mengaminkan ya teman-teman yang sudah tadi perkenalan. Ya makanya yang tidak perkenalan rugi nih. Tidak diaminkan doanya. Ada lagi enggak? Siapa lagi? Saya Pak. Nah, matikan dulu raise handmu itu, Rizka. Apanya? Raise hand, angkat tangannya tuh loh. Oh. Nah, dari tadi nyala. Oke, tafadhol. Ya, nama saya Rizka Yanti. Tempat tanggal lahir Sebatik tanggal 21 September 2003. Asal Sebatik, Kalimantan Utara. Hobi menonton. Tujuan kuliah menambah ilmu, tujuan hidup masuk surga, goals bahagiakan orang tua dan pergi ke 3 negara. Afirmasi ada di surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih. Ya, nggak ada yang salah ya. Kalau tujuannya masuk surga, masa saya bilang salah? Yang penting positif ya. Tujuan hidup masuk surga, ya sudah betul aja. Ada lagi? Saya Pak. Lanjut, tafadhol, Ulan. Dalil dulu Pak. Ya, sudah yang saya sebut lah. Ulan lah. Pak. Perkenalkan, saya Wulanda Maryam. Saya lahir di Muara Badak 22 Mei 2004. Bentar. Maaf. Coba on cam Bang, saya mau lihat. Rizka Yanti juga tadi saya udah lihat, udah on cam ya. Coba Wulan bisa on cam nggak?
Pak, maaf saya benar-benar lagi tidak enak badan sakit. Pak dari subuh. Oh ya, yang sakit tadi ya? Sudah. Ya, Pak. Oke. Saya lanjut ya Pak. Ya, lanjut. Asal saya juga dari Muara Badak, hobi saya membaca novel. Tujuan kuliah yaitu menjadi pribadi yang berguna untuk kedepannya dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama berkuliah. Tujuan hidup saya menjadi pribadi yang bisa melakukan aksi nyata dalam kebaikan, bukan hanya selalu melakukan segala aksi dalam khayalan saya. Dan goalsnya itu bisa mengikuti jejak hebat idola favorit saya, yaitu bapak saya sendiri. Dan afirmasi saya, lupakan siapa sainganmu, lakukan yang terbaik, dan ingat siapa orang yang bersamamu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Saya Pak, Ya, nama saya Ahdalil Mutmainah, tempat tanggal lahir Melengem 4 November 2005. Asal saya dari Anggana, hobi saya menonton, tujuan kuliah saya mengembangkan diri agar menjadi yang lebih baik, dan tujuan hidup saya masih ingin mencapai apa yang belum saya capai. Goal saya melihat orang saya tersenyum dengan apa yang saya capai nantinya. Afirmasi saya, tinggalkan orang yang tidak mempedulikanmu, lakukan apa yang kamu sukai selagi tidak merugikan orang lain. oke, bagus. Sudah Pak. Ya, lanjut. Sinta Wardani. Perkenalkan Pak, nama saya Sinta Kartika Wardani, tempat tanggal lahir 18 Oktober 2004, asal Wajanan, hobi dengerin musik, tujuan kuliah ingin menambah pengalaman dan ilmu serta memperluas referensi, tujuan hidup ingin membahagiakan orang tua dan ingin sukses, amin. Amin, amin. Amin, amin. Goalsnya ingin menjadi video atau fotografer, kalau bisa sekalian graphic designer. Kalau bisa jadi yang bosnya. Kayak apa tuh Pak? Kalau bisa jadi bosnya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Afirmasi saya, selalu bersyukur atas semua yang saya miliki. Oke, bagus. Lanjut. Saya Pak, Ya. Antrian. nama saya Muhammad Ilham Ghani Al Jafari. Tempat tanggal lahir saya Samarinda 14 April 2005. Asal saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Hobi saya futsal dan basket. Tujuan kuliah, tujuan hidup itu saya adalah hidupku adalah untuk mengawali semuanya dan menjalaninya serta mengambil hikmah dan mengakhirinya. Dan jika tujuan kuliah saya itu adalah memerangi kebodohan dalam diri saya sendiri. Terus ada goal yang mana saya berpendapat bahwa saya ingin menjadi seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Terus ada afirmasi saya, lakukanlah apa yang kamu takutin dan lakukanlah apa yang kamu harus lakukan. Karena ketakutan hanyalah sebuah penghalang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, dan bertindaklah sesuai dengan yang kamu hadapi. Itu ya Pak, terima kasih. Oke, bagus. Lanjut, Mawar. Ya Pak, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mawar Nur Febrianti. Tempat tanggal lahir Bontang 10 Februari 2005. Asal saya dari Bontang. Hobi, waktu kecil saya suka berenang, tapi sekarang udah mulai suka baca buku, suka berbicara, dan mendengarkan podcast. Untuk tujuan kuliah, yaitu tentunya mendapatkan sesuatu ilmu yang akan dapat di dunia kerja. Yang kedua, mendapatkan relasi sebanyak-banyaknya. Terus itu tujuan hidup tentunya bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan saya harap saya bisa menemukan skill saya atau kelebihan saya, sehingga kelebihan atau skill yang saya punyai dapat saya gunakan dan
maksudnya agar bermanfaat buat orang lain. Kalau goal saya untuk saat ini, saya ingin menjadi pencair suasana di dalam keluarga saya. Jadi biar nggak tegang-tegang. Terus itu saya ingin menjadi mediator. Dan yang ketiga, saya ingin mampu mempositifkan kata-kata yang negatif. Contohnya seperti ini Pak, misalkan kalau misalkan kayak makanan gitu kan, kalau misalkan kita larang anak kecil tuh, kita bilang jangan makan itu. Nah, kalimat positifnya itu pasti kayak makan yang ini aja ya, ini lebih sehat, lebih gitu. Nah, saya pengen itu Pak, bisa kayak gitu, mempositifkan kata-kata yang negatif biar nggak terkesan melarang seperti itu. Terus itu afirmasi saya ambil dari quotes almarhum Munir, yaitu kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita. Sekian dari saya, kasih. Bagus. Lanjut, Muhammad Farikin. Ya, perkenalkan Pak, saya mulai. Bismillah. Nama saya Muhammad Farikin. Tempat tanggal lahir Samarinda 18 Maret 2005, asal Samarinda Lojanan. Hobi saya fotografi dan videografi. Tujuan kuliah mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar ilmu itu berguna untuk masa depan. Tujuan hidup melihat kerja keras kita dinikmati oleh orang tua. Goalsnya itu harus sukses di waktu yang tepat agar orang tua merasakan kesuksesan saya sendiri. Untuk afirmasi itu, jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri meski isi dunia menertawakan masa lalumu. Dan pada intinya tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Siapa tadi SN ya? Nur Adrianti Sari. Saya Pak. Ya. Yes, ya. Al-Taib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adrianti Sari. Tanggal lahir 23 Mei 2003, asal Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hobi membaca. Untuk tujuan hidup, untuk tujuan kuliah, memperluas wawasan dan lebih tepatnya menimba ilmu. Untuk tujuan hidup, saya lebih kepada hadis yang berbunyi khairun nasi li'anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk goals, insya Allah keliling dunia, amin. Amin. Afirmasi, Amin. kalau untuk afirmasi sendiri, saya lebih pada takut mencoba, berani untuk gagal. Sekian. Lanjut. Siti Makasih. Salma. Ya Pak, perkenalkan diri, nama saya Siti Salma Nuraksa. Tempat tanggal lahir saya Samarinda 30 Maret 2005, asal saya Samarinda. Hobi saya olahraga. Tujuan kuliah untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih luas lagi. Tujuan hidup membahagiakan orang tua. Goal saya, pencapaian saya untuk kedepannya, saya ingin menjadi orang sukses dan punya pekerjaan yang baik. Afirmasi saya, ayo usaha lagi, masih banyak cobaan yang belum dicoba. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Siapa lagi? Lanjut. Banyak ceramah dari Pak Ujan, Pak. Pak Ujan. Dapat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mukanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Nasim. Tepat tanggal lahir saya Samarinda 12 November 2005. Asal Samarinda. Hobi bermain sepak bola. Tujuan kuliah saya untuk menambah ilmu. Tujuan hidup ingin membahagiakan kedua orang tua dan berguna untuk semua orang. Goal saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Afirmasi saya, selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak, saya Galang, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Galang Septian Pratama. Tanggal lahir Samarinda 24 September 2005. Hobi saya bermain sepak bola. Tujuan kuliah menambah wawasan.
Tujuan hidup saya memperbanyak ibadah kepada Allah. Goals saya membahagiakan orang tua dunia akhirat. Afirmasi. Ya itulah afirmasi saya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak. Ya. Bismillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Abdullahi. Tanggal lahir Samarinda 19 Agustus 2004, asal Palaran, hobi badminton. Tujuan kuliah untuk menambah bekal yang berguna di dunia pekerjaan. Tujuan hidup ingin jadi lebih baik dari versi sekarang. Goals pengen kecanduan ibadah. Afirmasi, hal-hal hebat tidak datang dari zona nyaman, karena pemimpin yang hebat tidak tidur dari kasur yang empuk. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut. Ada lagi yang belum? Ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah semua berarti ya? Oke. Pak mic-nya Pak. Apa? Kenapa? Mic-nya Mikrofon Bapak, Pak. Oke. Mikrofon Bapak, Mas. Iya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, oke. Sudah, Kak. Oke, injury time nih sudah ya. Apa nih? Fauzan Hasim kenapa? Pencet kali, Pak. Sudah. Oke. Ini yang perlu kalian ingat ya. Tadi masalah kontrak belajar, oke, sudah. Ini yang perlu kalian ingat baik-baik. Jadi di sini yang saya sudah kasih tahu di awal, jadi dosen itu hanya mengarahkan ya, kalian yang lebih mengeksplor ya. Kemudian tadi ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan ya, setidaknya dari pemaparan teman-teman semua itu ada ibroh lah ya kan, dari afirmasinya bagus-bagus, tadi tujuan hidupnya seperti apa. Nah teman-teman yang lain juga harapannya dari situ bisa mengambil pelajaran ya, mengambil ibroh dari situ, karena ya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, punya cobaan masing-masing ya, dan juga punya ide, pemikiran, gagasan masing-masing. Dan yang tadi saya dengarkan ya bagus-bagus ya, alhamdulillah bagus-bagus dari teman-teman di sini. Baik, disimpan baik-baik ya, itu sebagai inilah, sebagai pengingat kalian, alarm kalian ya, kalau kalian mau mulai down atau mulai belok kiri belok kanan ya, itu dibuka lagi catatannya. Biasanya kalau nggak tahu tadi ya, entah tadi itu ada yang mulai mau terharu, mau menangis atau gimana ya, nggak tahu ada atau enggak. Tapi biasanya kalau secara offline ya itu biasanya ada yang sedih ya, karena memang ini kan dari hati kita ya, diri kita masing-masing kan, tujuan hidup kita masing-masing, afirmasi masing-masing. Dari ini kan curahan hati kita kan, apa yang sudah kita lewati dari kehidupan kita ya. Jadi ya bisa jadi memang menyentuh hati kita ya, karena kan ke depan, apalagi kalau di depan kelas itu kan, di depan banyak orang gitu ya, biasanya ada juga sampai terharu gitu, ada yang sampai nangis ya, karena ini pentingnya, ini adalah fundamental. Jadi basic yang memang kalian harus pegang. Ini kuliah ya harus tahu tujuannya apa, hidup ya harus tahu kalian mau ngapain hidup ini, mau kuliah nih mau ngapain, mau main-main aja kah ya kan gitu. Nah intinya ini fundamental lah yang kalian harus pegang betul-betul, apa tadi dreams and hope kalian yang kalian sudah tulis ya, itu buat kalian sendiri juga. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga di sini, kami sebagai dosen itu jangan sampai mahasiswa ini menganggap kami di sini sebagai musuh ya. Ingat baik-baik ya, kita di sini, kalau saya itu ya menganggapnya kita dalam perkuliahan itu ya saling sharing aja, ya mungkin
saya juga tidak sempurna ya, kadang mungkin ada materi mungkin yang saya lupa atau kurang gitu kan ya. Teman-teman boleh juga memberikan saran atau kritik ya, tafadhol. Intinya gitu ya, supaya kalian tuh nggak beban lah kalau kuliah tuh. Jadi anggap dosen itu ya sebagai teman diskusi. Nah, jadi kan kalau teman diskusi itu kan ya saling ngobrol kan ya. Jadi kalau memang ada pendapat ya kan, jangan malu gitu loh, jangan interaktif gitu loh di kelas. Komunikasinya gitu loh yang bagus. Jadi itu walaupun memang tugas ya itu kalian jangan baper juga ya kalau dikasih tugas atau ditegur itu ya. Intinya kalau kalian supaya tidak baper ya, kalau dikasih tugas supaya tidak mengeluh ya, memang ya insya Allah niat kami memberikan tugas menegur itu ya untuk kebaikan kalian. Kalau kami tidak negur juga ya berarti sebenarnya kami tidak sayang kan. Cuek aja gitu ya, mau kalian kayak apa gitu ya, kami tidak negur ya kemungkinan ya tidak care sama kalian. Karena kita care, kami care ya, khususnya saya ya, kalau memang mungkin saya negur apa gitu ya, siapa tahu mungkin kalian baper gitu. Ya jangan dimasukkan ke hati lah. Intinya niat saya itu menegur, memberikan tugas juga ya, siapa tahu mungkin kebanyakan kan tugasnya atau gimana, sulit atau gimana ya, itu intinya kalian ya positive thinking aja. Niatnya itu buat kalian, intinya niatnya itu buat kalian, buat demi kebaikan kalian juga ya gitu ya, supaya kalian tuh di saat perkuliahan itu tidak beban gitu ya. Ada tugas itu tidak beban, ketemu dosen itu tidak beban. Kalau ketemu dosen tuh alhamdulillah ya gitu ya, dalam hati ya, jangan dosennya keluar baru bilang alhamdulillah ya, itu berarti kan kurang ini ya, kurang suka sama dosennya ya. Ya harapannya seperti itu. Intinya kalian jangan beban lah kalau kuliah tuh, jangan beban. Kalau ada masalah apa jujur aja. Kemudian itu ya, kalian di sini kami hanya mengarahkan kalian. Kalian harus banyak-banyak mengeksplor itu. Ya, paham ya? Oke. Setelah ini ada kuliah ya? Iya Pak. Iya, udah lewat lagi jamnya. Yang ini yang review masih ditunggu ya, nanti saya coba cek. Nanti dari review itu saya bisa nilai kalian bagaimana kalian ini berpendapat gitu ya. Jadi kirim aja, jangan cuma bintangnya aja ya. Saya mau lihat pendapat kalian, ulasannya. Saya mau lihat dari cara kalian menulis itu bagaimana. Saya bisa nilai dari situ. Jadi tapi tidak pengaruh untuk nilai kalian ya, nilai bukan. Cuma untuk menilai inilah kepribadian kalian gitu ya. Ya itu ya intinya, jadikan dosen itu ya teman diskusi lah ya, jangan jadikan saingan atau musuh, itu salah itu ya. Oke, terakhir saya tanya, di sini kalau ada yang pakai ini enggak, AI enggak? Ada yang pakai ChatGPT atau Google Bard? Ada enggak? Jawab aja, ada atau enggak? Jujur. Ada. Ada. Oke, semuanya pakai? Ada Pak, ada. Oke. Ada. Oke, sudah saya tanya sampai situ. Oke. Kalau saya membolehkan ya. Ini ingat baik-baik nih sebelum saya tutup. Ingat baik-baik. Kalau saya memperbolehkan, kalian mau pakai Chat GPT silahkan ya. Yang perlu kalian ingat, Chat GPT itu AI, Chat GPT, Google Bard dan sebagainya untuk mengerjakan tugas itu boleh, legal. Cuma itu mereka itu tugasnya hanya untuk membantu istilahnya tuh bantu menulis lah. Tapi otaknya tetap kalian. Intinya itu. Kalau saya boleh ya, nggak tahu dosen yang lain ada yang larang atau apa. Kalau saya memperbolehkan, silahkan. Karena yang saya tahu kemarin kan saya baru webinar itu juga kan tentang penulisan artikel ilmiah dengan AI kan. Nah, kalau saya memperbolehkan karena ya AI itu membantu untuk mempercepat yang mungkin artikel itu seminggu, sebulan, tapi dengan AI bisa 5 menit, 10 menit. Nah,
Kalau saya memperbolehkan, kalian silahkan pakai AI, pakai ChatGPT dan sebagainya untuk membuat makalah, silahkan. Tapi otaknya tetap kalian yang ngatur. Nah ini ya, saya share sebentar. Saya share sebentar sebelum saya tutup ya. Saya share sebentar. Mana lagi tadi? Ini. Bentar ya. Oke. Ini secara singkat. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Ya, ini sudah kelihatan ya. Kalian boleh screenshot deh. Kalian boleh Iya, screenshot. Pak. Oke. Ini ya, kalau kalian misalnya nanti mau bikin makalah, susunannya kayak gini lah kurang lebih. Kurang lebih kayak gini nanti kan. Kurang lebih kayak gini. Ya, thinking, plan, make structure, menulis, ya gitu ya. Nah, jadi di sini yang mana yang perlu memakai AI? Ya, kalian boleh pakai ChatGPT atau ini ya, site.ai. Nah, yang mana yang perlu pakai AI? Yang ini ya, write, make it better, ya. Kemudian ini proofread. Ya, kalau ini think plan, kemudian kalau bisa membuat strukturnya itu dari kalian sendiri, jangan pakai AI, ya, gitu ya. Ya, jadi kalau ini pakai ya dari pemikiran kalian sendiri. Kalau dari think, kemudian plan, gitu ya. Kalau sisanya ini silakan pakai AI. Nah nanti ya kita sharing aja lah. Kita sharing aja nanti di perkuliahan bagaimana, ada kendala apa gitu ya. Intinya kalian bikin aja. Kalau mau pakai AI silahkan, itu saran saya. Kalau mau pakai AI, yang mana yang perlu pakai AI yang itu. Ini write, make it better, revisi ya. Drafting, revisi, editing. Editing itu bagian yang proofread. Kalau make it correct itu maksudnya diedit sudah betul belum penulisannya gitu ya. Yang edit ini, yang make it correct itu kalian sendiri. Yang mana kalian pakai kemampuan kalian sendiri, yaitu ini make it correct ya. Ini ya. Bentar. Nah ini ya. Ya, yang warna hijau ini pakai AI. Saran saya ini pakai AI boleh. Tapi kalau make a structure itu lebih bagus kalau dengan pemikiran kalian. Ya, yang merah ini pakai pemikiran kalian sendiri. Berpikir, membuat rencana penulisannya bagaimana. Dan editing yang ini make it correct ini memakai jadi maksudnya think itu judulnya gitu ya, judul makalahnya apa gitu ya. Kayak gitulah kurang lebih maksudnya. Susunannya apa aja gitu ya. Nah, sisanya pakai AI aja. Saran saya seperti itu. Tapi kalau kalian yang mau pakai manual gitu ya, manual atau maksudnya manual itu yang udah pakai AI, silahkan, terserah aja. Ya, itu saran saya. Kalau mau pakai AI ya itu. Ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak.